Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Firmansyah, stambuk A11190007 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu perbedaan KTSP dan K13. Perlu kita ketahui secara umum kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman untuk kegiatan belajar mengajar. Biasanya terdiri dari isi dan bahan ajar yang lama penerapannya tidak ditentukan dan dapat diubah kapanpun jika dibutuhkan agar bisa menyesuaikan dengan standar internasional. Kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi pembeda antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 ini? Pada KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sementara pada K13 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya yakni perbedaan KTSP dan K13 dalam hal mata pelajaran. Jika di KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan menggunakan kompetensi dasar sendiri pula dan berjumlah 11 mata pelajaran. Sedangkan di K13, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini, siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, mencipta, dan juga mengkomunikasikan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai di sini. Tentu saja, dalam mata pelajaran ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh John Piaget bahwasanya manusia bukan kertas putih yang harus diwarnai, tetapi manusia sudah punya kerangka yang dibawa sejak lahir dan hal itulah yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu perbedaan penilaian KTSP dan penilaian K13. Penilaian dalam KTSP adalah penilaian otentik, yaitu penilaian yang secara langsung bermakna, dalam arti bahwa apa yang dinilai memang demikian yang sesungguhnya terjadi dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Penilaian otentik mengharuskan pembelajaran berpusat pada siswa, sebab pelaku belajar adalah siswa itu sendiri. Sifat-sifat penilaian otentik: pertama, berbasis kompetensi, yaitu penilaian yang mampu memantau kompetensi siswa. Kedua, individual, dapat secara langsung mengukur kemampuan individu. Ketiga, berpusat pada siswa, karena direncanakan, dilakukan, dan dinilai oleh siswa sendiri, mengungkapkan seoptimal mungkin kelebihan individu dan juga kekurangannya. Keempat, tak terstruktur dan open-ended. Penyelesaian tugas-tugas otentik tidak bersifat uniform dan klasikal. Juga kinerja yang dihasilkan tidak harus sama antar individu di suatu kelompok atau kelas. Kelima, terintegrasi dengan proses pembelajaran, sehingga siswa tidak terlalu dalam situasi tes yang menegangkan. Keenam, ongoing atau berkelanjutan. Oleh karena itu, penilaian harus secara langsung dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Penilaian kurikulum 2013. Penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap
keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam kurikulum 2013 mengisyaratkan penggunaan penilaian otentik, di mana siswa dinilai kesiapannya, proses, dan hasil belajar secara utuh. Di antara teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut. A. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Bagian B yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Bagian C yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Jadi, kesimpulannya yaitu pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Selanjutnya, perbedaan KTSP dan K13 dalam hal penjurusan. Untuk penjurusan, jika di KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11. Pada kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah mata pelajaran wajib, peminatan, antarminat, dan pendalaman minat harus dihatamkan oleh para siswa. Penjurusan di SMK juga tidak sedetail pada KTSP. Namun demikian, pergantian kembali kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum lama atau KTSP juga tidak berlangsung lama. Pada tahun ajaran 2015, atas nama perbaikan, kurikulum ini direvisi. Edisi revisi ini dibuat pemerintah demi menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Namanya tetap kurikulum 2013, hanya saja dengan tambahan edisi revisi di belakangnya. Selanjutnya saya menjelaskan 4 poin yang dimiliki dalam perbedaan K13 dan KTSP. Yang pertama, kompetensi. Pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi berbentuk rangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 57, 68, 69, dan 70 pada tahun 2013. Yang kedua, mata pelajaran. Pada KTSP, setiap mata pelajaran dirancang pada diri sendiri dengan kompetensi dasar dengan dasar pada diri sendiri pula. Pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dan lainnya.
Total ada belasan mata pelajaran itu yang harus kita kuasai dalam siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa harus diajar mengamati, menalar, dan bertanya untuk mencoba. Setiap mata pelajaran terkait dan saling mendukung. Semua kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada 6 hingga 7 mata pelajaran itu yang harus kita kuasai. Yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu harus kita terapkan di dalam kelas 1 hingga kelas 6. Yang terakhir yaitu penjurusan. Pada KTSP, siswa SMA bisa memiliki jurusan sekolah sejak kelas 10. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat detail. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa semua harus menamatkan pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman yang minat. Sedangkan pada SMK, penjurusan tidak terlalu detail hingga ke bidang studi. Penjurusan pada SMK itu harus meliputi peminatan, dan kejuruan di SMK harus memiliki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan K13 dan KTSP dalam ketentuan ekstrakurikuler. Ketentuan ekstrakurikuler pada era K13, pramuka bersifat wajib untuk diikuti semua peserta didik, sedangkan pada era KTSP, pramuka tidaklah wajib diikuti. Ketentuan ini dilakukan untuk menanamkan sikap patriotisme lewat ekstrakurikuler pramuka. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran KTSP dan kurikulum K13. Pada KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Sedangkan kurikulum K13, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Adapun pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum K13, pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga 6. Terima kasih.